Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 ciri panjenengan terkena serangan dan gangguan makhluk halus. Simak sampai habis. Menurut kepercayaan masyarakat, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab makhluk halus dapat menyerang manusia. Namun, masyarakat juga percaya bahwa terkadang makhluk halus yang menyerang manusia itu berasal dari orang lain yang mengirimkan santet atau teluh dengan perantara makhluk halus. Walaupun tak kasat mata, makhluk halus merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dibicarakan bagi sebagian orang, terutama bagi orang yang suka dengan dunia spiritual. Selain dipercaya dapat menjadi teman bagi manusia, makhluk gaib ternyata juga dipercaya dapat menyerang manusia. Lalu, bagaimana cirinya jika seseorang terkena serangan dan gangguan dari makhluk halus? Inilah 5 ciri panjenengan terkena serangan dan gangguan makhluk halus. 1. Pikiran kacau. Ciri pertama orang yang terkena serangan makhluk halus adalah tiba-tiba pikiran panjenengan seperti sangat kacau atau tidak karu-karuan. Ternyata jika sedang menyerang, makhluk halus akan mengacaukan pikiran manusia terlebih dahulu. Karena saat pikiran sudah kacau, panjenengan sudah tidak bisa lagi berpikir secara logis. Selain itu, makhluk halus juga bisa menyerang dengan mengacaukan batin sampai membuat panjenengan merasa resah, gelisah, dan panik yang sangat luar biasa, sehingga rasanya seperti tidak tenang. Jika sedang mengalami gejala seperti ini, maka berpikir dan ingat-ingatlah siapa saja orang yang panjenengan temui dalam beberapa waktu. Kemana saja panjenengan pergi. Kemudian cobalah menghentikan serangan tersebut dengan fokus dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sakit kepala. Ciri kedua orang yang terkena serangan makhluk halus adalah kepala panjenengan tiba-tiba terasa sakit. Pusing atau sakit kepala merupakan suatu kondisi yang lumrah jika itu terjadi karena masalah kesehatan. Namun, jika panjenengan sedang diserang oleh makhluk halus, terkadang rasa pusing itu dapat datang dengan tiba-tiba. Makhluk halus bisa menyerang dengan membuat kepala seseorang mendadak merasa pusing atau sakit kepala. Padahal, jika diperiksa secara medis, terlihat sehat dan tidak ada masalah penyakit apapun. Hal ini disebabkan oleh benturan energi negatif saat diri panjenengan diserang. Bahkan panjenengan bisa sampai mengalami kehilangan kesadaran. Misalnya, saat panjenengan berada di tempat keramat, lalu tiba-tiba panjenengan merasa pusing dan mual-mual. Bisa dipastikan bahwa hal itu menjadi pertanda bahwa panjenengan sedang diserang oleh makhluk halus. Contoh lain saat panjenengan bersama seseorang dalam keadaan atau tempat yang penuh dengan ketegangan, namun tiba-tiba panjenengan merasa pusing. Mungkin saja saat itu energi panjenengan sedang terserap. Dan yang cukup menarik perhatian adalah begitu panjenengan menjauh dari tempat itu, pusing yang panjenengan rasakan tiba-tiba mereda. 3.
demam. Ciri ketiga orang yang terkena serangan makhluk halus adalah panjenengan tiba-tiba demam. Jika panjenengan pernah mengalami demam, mungkin ini adalah hal yang wajar. Namun, jika panjenengan mengalami demam yang sering naik turun dan saat diperiksakan ke dokter, ternyata tidak ada penyakit apapun, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa tubuh panjenengan sedang diserang oleh makhluk halus. Terkadang panjenengan tidak sadar kenapa hal ini bisa terjadi. Dari tingkat bawah sadar menyebabkan adrenalin panjenengan mengalir dengan sangat cepat, karena sebagian dari diri panjenengan rasanya seperti ingin membebaskan diri. Jika mengalami hal ini, jangan takut. Segera ambil air wudhu dan lanjutkan dengan berdoa untuk memohon perlindungan kepada Sang Pencipta agar serangan tersebut segera hilang. 4. Sering mimpi buruk. Ciri keempat orang yang terkena serangan makhluk halus adalah panjenengan sering mengalami mimpi buruk. Jika panjenengan mengalami mimpi buruk dan kejadian yang menakutkan ini seringkali mengganggu tidur malam panjenengan, ada kemungkinan bahwa saat itu panjenengan sedang terkena serangan dari makhluk halus. Terkadang setiap malam panjenengan selalu mengalami mimpi yang sangat menyiksa perasaan. Dan saat bangun pun panjenengan seperti merasa linglung dan ketakutan. Hal ini pasti membuat tidak nyaman. Namun tetaplah berpikir positif agar rasa takut tersebut bisa segera hilang. Segera beranjak dari tempat tidur untuk mengambil wudhu. Sebelum lanjut tidur, pastikan panjenengan berdoa terlebih dahulu agar bisa lebih tenang saat tidur. 5. Merasa seperti diawasi. Ciri terakhir orang yang terkena serangan makhluk halus adalah panjenengan merasa seperti diawasi. Hal ini merupakan salah satu tanda yang mungkin sering dialami oleh beberapa orang. Terkadang panjenengan melihat seperti ada sosok bayangan yang tiba-tiba lewat. Namun sebenarnya tidak ada orang yang lewat, sehingga hal itu membuat bulu kuduk panjenengan berdiri. Misalnya, saat panjenengan sedang sendiri atau bersama orang lain, dan saat itu pula panjenengan merasa seperti ada orang lain yang sedang memperhatikan panjenengan. Namun, kalaupun dicari, tidak ada siapapun yang sedang melihat ke arah panjenengan. Hal ini pasti membuat panjenengan merasa tidak tenang dan tidak nyaman. Jika pernah mengalami hal ini, segera bacakan ayat kursi untuk menangkal serangan makhluk halus tersebut. Lalu memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah 5 ciri panjenengan terkena serangan dan gangguan makhluk halus. Apakah panjenengan pernah mengalami hal ini? Jangan takut, serahkan semuanya pada Sang Pencipta, karena perlindungan terbaik hanyalah perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki melimpah, serta selalu diberikan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.